ruangan yang dianggap angker atau terlarang banget kan, ya dimanapun itulah. Tapi ketika lo tahu di tempat itu ada ruangan yang gak boleh dimasukin, pasti larangan itu bakal kalah sama rasa penasaran lo untuk cari tahu apa rahasia yang ada di dalam ruangan itu. Sekolah ini tuh adalah salah satu sekolah swasta di Jakarta. Gedungnya tuh gede lah, gedung SD sampai SMA gitu Bi. Apa nih Moy, sekolahnya Moy? Nah itu gue gak bisa nyebutin nih. Daerahnya aja deh Moy. Daerahnya Jakarta Barat. Oke. Ya deket-deket Tangerang gitu juga lah tapi. Katanya di ujung belakang sekolah ini ada ruangan yang gak boleh dimasukin sama siapapun itu. Cuman orang-orang tertentu doang yang boleh masuk dan di jam tertentu doang. Ruangan ini posisinya di ujung belakang sekolah, kayak ruangan tersendiri gitu, digembok sampai handle pintunya tuh dirantai gitu Bi. Nah ini tuh udah jadi rahasia umum sama warga sekolah itu. Jadi kalau misalnya mereka mah kepo-kepo aja gitu, cuman mereka udah nggak mau tahu banget lah dalamnya ada apa gitu. Jadi siswa-siswanya, guru-gurunya, pokoknya kalau misalnya ngelewatin ruangan itu ya jadinya cuek-cuek aja. Mereka cuma suka denger kalau misalnya ruangan ini tuh dulunya pernah terjadi sesuatu. Makanya mereka pun juga nggak mau ngusik dalam ruangan itu ada apa, mereka nggak mau ngusik sama sekali. Dan yang bisa masuk ke ruangan itu katanya salah satunya nih cuman kayak kuncen sekolah yang emang udah lama banget ngejagain sekolahnya sama pemilik sekolah ini. Sampai ada di satu kejadian di tahun 2011an ada siswa-siswa baru SMA yang baru banget masuk sekolah itu. Mereka ya biasalah kayak sama kakak-kakak OSISnya diceritain kan kalau misalnya di sekolah ini ada hal mistis apa segala macam. Dan diceritain lah satu kepercayaan di sekolah itu kalau misalnya ruangan ini tuh ruangan terlarang. Iya. Nah ada nih dua siswa baru cowok namanya Gary sama Josh. Mereka tuh kepo banget ruangan yang abis diceritain sama kakak OSIS ini ruangan apa sih dulunya. Karena emang pada dasarnya tuh mereka berdua suka hal mistis Bi, Nat. Makanya mereka penasaran banget sampai bener-bener mau cari tahu banget ini ruangan tuh isinya apa. Beres mos, anak-anak baru tuh udah masuk sekolah kayak biasa. Pulangnya jam 3-an sore. Beres sekolah, si Gary sama Josh ini ikutan ekskul basket. Mereka berdua tuh ikut ekskul basket, pulangnya tuh jadi jam 7-an malam lah. Ada di satu hari, momen-momen mereka balik malam itu, mereka nyari kesempatan buat nyari tahu isi ruangan itu tuh apa dalamnya. Karena kalau misalnya malam sekolah sepi, jadi mereka enak tuh buat ngintip-ngintip dan nyari tahu ruangan itu dalamnya apa kan. Kalau dari luar tuh ruangannya tuh bener-bener kayak ketutup banget gitu Bi, Nat. Kayak jendela itu cuma ada kecil dan di atas pintu, tapi pintu itu tinggi banget. Jadi pun manjat aja nggak bisa ngelihat ke atas gitu loh. Iya. Pas anak-anak basket semua ini udah pada pulang jam 7-an malam, di sekolah itu cuma nyisain Gary, Josh, Sapamnya di depan pagar, dan penjaga sekolah yang udah lama banget ngejagain sekolah ini, sebut aja namanya Mang Oso. Oke. Pas semua udah pada keluar sekolah, Gary sama Josh nih langsung nih ngendap-ngendap ke ujung belakang sekolah ini buat ke ruangan itu. Kan posisinya sekolah ini udah gelap banget kan. Jadi ya mereka cuman pakai lampu flash mereka doang, flash HP mereka doang buat jalan tuh. Dan nyampelah mereka di depan ruangan ini. Mereka mikir dan nyari tahu banget caranya gimana biar bisa ngintip ke dalam. Tapi nggak ada celah sama sekali juga. Pas mereka iseng-iseng nempelin kuping mereka ke pintu itu juga, mereka dengar ruangan itu tuh hening banget, nggak ada suara apapun dari dalam. Kayak ruangan kosong aja gitulah. Hampir setengah jam mereka cari cara, nggak dapet juga. Akhirnya Josh mutusin buat ngajak Gary balik aja, karena Josh juga mikirnya takut dikunciin sama Sapam kan. Karena ya kalau misal jam segini takutnya udah dikunci gitu pagarnya, mereka ntar nggak bisa keluar. Dan akhirnya Gary mau tuh diajak balik sama Josh. Jalan lah mereka ngejauhin ruangan itu kan. Pas mereka lagi jalan, tiba-tiba dari belakang mereka tuh mereka dengar kayak ada suara pintu gitu kayak gitu. Refleks mereka langsung nengok ke belakang dong. Tapi abis itu nggak ada lagi suaranya. Dan di situ tuh Gary langsung yakin banget kalau misalnya suara katokan itu asalnya dari ruangan yang kekunci, ruangan terlarang ini. Gary langsung tuh jalan lagi ke depan pintu. Tapi udah ditunggu 20 detikan sampai 1 menitan, tapi tetap aja nggak ada suara apa-apa lagi. Karena posisinya juga mereka nggak boleh berisik biar nggak ketahuan. Jadi tuh mereka cuma bisa bisik-bisik doang ke arah pintu itu, kayak ngomong, halo, ada siapa di dalam? Tapi ya nggak ada yang nyaut sama sekali juga di dalam.
Ya udahlah, akhirnya si Josh ngajak Gary lagi buat cabut. Dan akhirnya mereka cabut dari sana. Tapi pas banget Nat. Pas banget mereka balikin badannya buat jalan ngejauhin ruangan itu. Tiba-tiba dari dalam ruangan itu mereka dengar ada suara cewek ngomong kayak tolong gitu. Sambil ngetok lagi pintunya. Wah, di situ tuh mereka langsung bener-bener penasaran banget. Di dalam itu tuh ada apa? Mereka tuh langsung ngetok lagi, nanya halo gitu. Tapi nggak ada yang nyaut sama sekali lagi. Dan akhirnya karena nggak ada sautan, akhirnya mereka cabut lah dari sekolah itu karena nggak ada sautan juga kan. Dan takutnya juga makin malam nih. Beberapa hari kemudian, Gary dan Josh tuh selalu ceritain kejadian ini ke teman-teman kelasnya. Ada yang percaya, ada juga yang nggak percaya dan bilang kayak mereka berdua kurang kerjaan juga gitu, ngapain malam-malam ke ruangan itu kan. Iya benar. Tapi ya beberapa teman-teman mereka tuh juga bilang kayak, ya udah Ger, Josh, nggak usah diurusin kan, itu juga udah dibilang sama anak-anak kalau misalnya ruangan itu terlarang dan yang nggak boleh masuk juga kan. Jadi ya udahlah, nggak usah dipikirin banget. Gary dan Josh tuh ya akhirnya ya udahin lah. Walau sebenarnya juga mereka kepo banget sama isi dalam ruangan itu apa kan. Apalagi mereka berdua tuh inget banget Nat, tentang suara cewek minta tolong itu. Jadi mereka yakin banget kalau misalnya tuh di dalam ada yang nggak beres. Udahlah, singkat cerita, di hari itu udah selesai sekolah, anak-anak bubaran tuh dari sekolah, pada pengen balik, pada pengen nongkrong. Tapi tiba-tiba pas Gary sama Josh ini mau keluar sekolah, si Mang Oso ini yang penjaga sekolahnya nyamperin mereka. Halo mas, maaf, beberapa hari lalu malam-malam pernah ke depan ruangan belakang ya mas? Ngapain ya? Ditanya kayak gitu sama Mang Oso, mereka berdua langsung gelagepan. Kayak awalnya mereka mau ngelak, tapi udah ketangkep bahasa juga kan. Mang Oso udah tahu kalau misalnya mereka berdua tuh malam-malam pernah ke depan ruangan itu. Tapi mereka bingung juga kayak kenapa tiba-tiba Mang Oso tahu. Karena posisinya tuh mereka yakin banget kalau misalnya tuh nggak ada orang lain yang lihat mereka di situ. Tapi ya mereka berdua coba baik-baik lah. Dan mereka ngomong kalau misalnya mereka berdua tuh kepo banget dalam ruangan itu ada apa. Dan mereka minta maaf lah sama Mang Oso kalau misalnya mereka udah lancang. Mang Oso jawabnya pun juga baik, kayak bilang kalau mereka berdua tuh udah nggak boleh kesana lagi, jangan pernah kesana lagi, nggak boleh iseng-iseng ngecek karena nanti takutnya ada sesuatu yang kejadian ke mereka berdua. Di situ Gary nanya ke Mang Oso, emang kalau boleh tahu kenapa ya ruangan ini terkenal banget terlarang dan nggak boleh dimasukin orang sembarangan? Di situ akhirnya Mang Oso ngejelasin ke mereka berdua di dalam ruangan itu ada apa. Dan Mang Oso minta sama mereka, abis dikasih tahu ini, mereka berdua jangan bilang ke siapa-siapa dan jangan pernah kesana lagi. Dengar penjelasan Mang Oso, mereka berdua langsung takut banget tuh. Dan akhirnya mereka berdua ngurungin diri buat ngecek lagi lebih dalam ruangan itu ada apa sebenarnya. Udahlah, habis ngobrol sama Mang Oso, mereka berdua balik tuh ke rumah masing-masing. Pas mereka berdua balik di rumah masing-masing, Gary dan Josh akhirnya kena imbasnya. Di rumahnya Gary, pas malam-malam Gary lagi tidur, tiba-tiba dia ngerasa dia nggak bisa gerak sama sekali Nat. Kayak ketindihan gitulah. Dan pas Gary melek, Gary ngeliat badan dia itu dililit sama rambut cewek panjang banget. Dan pas dia nengok ke bawah, karena yang bisa digerakin sama Gary itu cuma kepalanya doang. Ternyata dia ngeliat di bawah kakinya itu ada cewek, mukanya hitam, rambutnya tuh ngikat badan Gary. Dan cewek ini tuh diem aja tiduran di bawah kasur bagian bawah Gary itu. Dan si Josh pun juga, dia habis pergi nongkrong kan, habis itu dia balik tuh ke rumahnya, naik mobil baliknya. Dan pas dia lagi nyetir, tiba-tiba dia ngerasa mata dia tuh gelap banget. Buru-buru dia langsung banting setir ke kiri dan ngerem mendadak. Dan dia tuh ngerasa muka dia tuh kayak ada yang nutupin sesuatu gitu Nat. Karena pas dia megang matanya tuh dia ngerasa kayak ada barang gitu, kayak ada benda gitu ke mata dia. Dan pas dia pegang-pegang, dia raba-raba, mata dia tuh dia ngerasa ketutupan sama rambut gitu. Josh teriak-teriak tuh dan maksa ngelepas rambut itu dari mukanya dia. Dan pas rambut itu lepas dari matanya Josh ngeliat Nat, ada sesuatu di depannya Josh. Ada cewek ini tuh duduk di pangkuannya Josh. Duduknya tuh madep ke mukanya Josh. Dan cewek ini tuh ketawa lebar banget. Anjing. Jadi bener-bener duduk di pangkuan Josh di kursi setir. Josh tuh langsung pingsan ngeliat sosok cewek ini di depan dia. Dan mereka berdua tuh besokannya cerita kalau misalnya tuh mereka berdua tuh semalam ngalamin kejadian lah. Nah Nat, jadi ruangan itu tuh dulunya katanya bekas penumbalan. Dan yang ditumbalin itu cewek yang gangguin mereka ini. Terus yang ngurusin penumbalan itu katanya sepemilik sekolah ini dan Mang Oso. Katanya Mang Oso tuh biar sekolahnya tuh selalu dijaga dalam tanda kutip ya. Dan biar sekolah ini tuh ya sukses terus aja. Wah anjrit.
Ya karena sekolah swasta kali ya, makanya kayak rada-rada butuh bisnis gitu gak sih? Iya, gue juga ngerasa kayak gitu. Terus mereka butuh tumbal biar sekolahnya tetap jalan. Iya. Tapi Mang Oso berani banget ya ngasih tahu rahasia, itu rahasia sekolah kan berarti? Iya, tapi ngasih tahu ke siswanya gitu. Apa gue juga yakin karena mungkin selama ini cuman mereka berdua ini doang Bi yang bener-bener getol banget dan kepo banget gitu loh. Dan juga Mang Oso bilang kan takutnya mereka berdua ini kejadian sesuatu, ada hal jelek gitu. Makanya mungkin Mang Oso ngasih tahu tuh biar mereka berdua kapok gitu. Ya, biar nggak belulah lagi juga kali ya. Iya, tapi ya mereka kena imbasnya kan. Kejadian ini sekitar tahun 2014. Ada seorang perempuan, kita sebut aja namanya Mela. Mela umur 21 tahun dan baru dapat kerja jadi anak magang di kantor itu. Jadi kantornya itu tuh berbentuk rumah tingkat, tapi bangunannya agak tua. Kayak kantor-kantor rumah sewa gitu Moibi, kebayangkan? Iya. Nah hari pertama Mela masuk ke kantor itu, Mela seneng banget karena dia kan masih kuliah ya. Jadi bener-bener baru pertama kali ngerasain kerja beneran. Walaupun ya emang cuma magang sih. Pas dia masuk, dia ketemu sama HRD-nya. Ngobrol-ngobrol, tanda tangan kontrak, dan langsung dikasih tahu ruangan kerjanya tuh di lantai 2. Jadi Mela ini tuh posisinya di sini jadi copywriter. Dia seruangan sama anak-anak magang lainnya. Terus sekitar jam 12 pas lagi makan siang, Mela makan di luar sama anak-anak magang lainnya. Namanya Novi sama Rizky. Pas lagi makan siang ya biasalah ngobrolin tentang bos-bos di kantor yang galak. Sama ada beberapa tentang kerjaan juga. Tapi tiba-tiba obrolannya tuh berubah. Jadi kayak Novi sama Rizky tuh ngerasa kalau kantor katanya tuh serem. Karena waktu itu pas leadernya mereka namanya Mas Vio lagi lembur. Mas Vio tuh kayak diganggu sama suara-suara sendok jatuh gitu loh. Terus katanya OB kantor mereka juga sering ngeliat penampakan di kantornya. Mela yang asik sama makanannya tiba-tiba mendadak nyimak cerita mereka kan. Terus Mela tuh bilang, demi apa kok serem banget. Tapi ya sebenarnya Novi sama Rizky juga gak percaya-percaya banget. Karena kan bukan mereka yang ngalamin kan. Akhirnya mereka balik lagi ke kantor. Terus lanjut kerja sampai jam 6 sore. Pas udah mau pulang sebelum beresin tas, Mela bilang ke Novi sama Rizky kalau dia tuh mau ke toilet. Pas udah di depan toilet lantai 2, ternyata ada orangnya. Karena Mela juga udah kebelet banget, akhirnya dia tuh lari ke bawah, ke arah pantry. Jadi kalau ke bawah ke lantai 1 tuh pas turun tangga langsung belok kiri. Nah di bawah tangga persis tuh ada toilet. Dan kebetulan di bawah itu tuh udah gak ada orang sama sekali dan lampunya tuh udah mati. Jadi dengan perasaan takutnya si Mela ini, dia tuh gak beraniin diri buat ke toilet ya. Nah jadinya di bawah tangga itu tuh ada 2 pintu hadap-hadapan. Karena gak ada sign toiletnya, jadinya dengan buru-buru Mela tuh coba buka dua-duanya. Pas Mela ngetok-ngetok dan buka gagang pintu ruangan yang satu, di situ Mela kaget banget. Karena tiba-tiba Mela dengar suara ketokan pintu dari dalam. Terus di situ Mela bilang, sorry. Karena di situ dia mikir ada orang kan di dalamnya. Tapi ini posisinya si Mela belum buka pintunya? Belum, baru ngetok-ngetok Mela. Terus mau buka gagang pintunya Moy. Akhirnya dia tuh buka pintu yang satunya kan yang di seberangnya. Pas dia ketok terus kebuka nih, bener itu toilet. Akhirnya Mela buang air kecil. Abis itu dia langsung naik ke atas buat siap-siap pulang. Terus Mela bilang ke Novi sama Rizky, toilet lantai 1 tuh ada 2 ya seberang-seberangan. Novi sama Rizky tuh bingung dengernya. Terus bilang ke Mela, cuma 1 Mel. Soalnya tadi pas gue ketok pintu yang 1 tuh ada yang ngetok balik dari dalam. Ngedenger itu Novi sama Rizky tuh malah nakut-nakutin Mela. Terus bilang, ayo siapa tuh? Jangan-jangan penunggu kantor ini. Mana lagi maghrib Mel. Tapi udahlah gak usah dipikirin, perasaan lo aja paling. Akhirnya Mela gak mau mikirin itu kan. Karena ya dia mikir juga, mungkin dia salah denger kan. Akhirnya mereka bertiga pulang sendiri-sendiri ke rumah. Besok paginya Mela tuh mau datang ke kantor lebih pagi. Karena rumahnya dia tuh kan di Bekasi. Nah ke kantor yang di Kemang ini kan jauh banget ya. Karena kantornya juga masuk jam 8, akhirnya dia naik kereta pertama jam 5 pagi. Sampai di kantor sekitar jam 6:30, Mela langsung duduk di meja kantornya di lantai 2. Tapi karena dia bosen juga nunggu yang lain belum datang, akhirnya dia ke pantry nyeduh teh anget di lantai 1. Ini 6:30 pagi udah rame kantornya? Belum belum ada yang datang bahkan. Nah pas Mela lagi ngaduk gula, Mela tuh dengar kayak ada suara ketokan pintu. Mela berusaha dengar untuk memperjelaskan. Pas dia lagi nyari sumber suaranya, gak taunya suaranya tuh ada dari dalam pintu seberang toilet dia kemarin. Karena kebetulan lokasi pantry tuh deket sama toilet lantai 1.
Mela nengok kanan kiri, berusaha nyari orang yang udah datang ke kantor, tapi tuh belum ada siapa-siapa. Dia berusaha manggil OB kantornya, namanya Mas Andre. Mas Andre, Mas Andre. Tapi gak ada juga. Akhirnya Mela berusaha beraniin diri untuk ke dekat pintu itu. Ini berarti sumber suaranya tuh dari ruangan yang pas si Mela ketok-ketok dibalas dari dalamnya gitu ya? Iya bener Bi. Oke, Ruangan terus. itu. Akhirnya Mela berusaha beraniin diri kan buat ke dekat pintu itu. Dia jalan pelan-pelan, dia megang-gegang pintunya, dibuka lah sama dia. Ternyata pintunya tuh gak kekunci Bi. Mela bisa masuk ke dalam situ. Pas Mela masuk, Mela batuk-batuk karena nyium kayak bau ruangan yang gak pernah dibuka, yang isinya tuh full debu semua gitu loh. Dia lihat kanan kiri, isinya tuh kayak banyak kerak-kerak. Ruangannya tuh juga kecil banget ternyata. Di raknya tuh kayak ada album-album foto gitu. Pas Mela lihat, kayaknya sih itu keluarga yang nyewain rumah kantor ini. Terus Mela ngeliat di pojokan kayak ada box, tapi ditutupin pakai kain merah. Gak tau kenapa ya, Mela tuh penasaran banget dan pengen buka box itu. Akhirnya Mela deketin box itu. Dia buka kain merahnya, terus dia buka box ya. Pas dia buka, Mela kaget banget Bi. Di dalam box itu ada satu pasang bola mata manusia, sama ada jari manis manusia yang masih ada cincin di jarinya. Anjing. Shit. Ngeliat itu Mela langsung lari dari ruangan itu. Dia buru-buru nutup boxnya dan langsung naik ke lantai 2. Nah kebetulan Novi sama Rizky tuh udah ada di ruangan mereka. Mereka nanyain Mela kenapa Mela kayak orang ketakutan kayak gitu. Tapi Mela jawab, gak apa-apa, tadi abis nyeduh teh aja. Mela tuh di situ mau banget Bi nanya ke mereka atau bahkan ke atasan mereka buat mastiin itu tuh ruangan apa dan kenapa ada bola mata bahkan jari di box itu. Tapi Mela takut dimarahin karena dia tuh anak baru kan. Jatuhnya dia lancang gak sih kalau kayak main masuk terus buka-buka box itu. Iya benar. Akhirnya Mela diem aja dan berusaha fokus kerja. Sekitar jam 12 pas makan siang pun Mela gak nafsu makan. Karena abis ngeliat itu kan kayak lo bayangin aja gak sih, abis lihat bola mata sama jari manusia kan enek ya rasanya. Nah akhirnya Mela tuh kepikiran buat nanya ke Mas Andre aja, si OB-nya itu. Nanyain kalau itu tuh ruangan apa. Akhirnya Mela turun ke pantry buat nemuin Mas Andre. Pas dia liat Mas Andre ini tuh mimiknya gak enak banget ngeliat Mela. Bahkan sebelum ngomong apa-apa, Mas Andre tuh langsung ngomong ke Mela, Mbak, tadi pagi masuk ke ruangan itu ya? Di situ Mela sambil gemeteran bilang ke Mas Andre, Iya mas, maaf banget mas, tapi itu ruangan apa ya? Mas Andre bilang ke Mela, intinya Mela gak boleh nyentuh atau deket-deket ruangan itu lagi. Atau Mela akan diminta pertanggungjawaban sama orang yang punya bola mata sama jari itu. Shit, serem banget. Dengar itu Mela kaget banget. Berarti Mas Andre tuh tahu apa yang ada di dalam ruangan itu kan? Iya benar. Terus Mela bilang, enggak mas, saya gak mau deket-deket ke situ lagi. Maafin saya mas udah masuk ke situ. Awalnya saya cuma dengar ada ketokan aja kok. Abis denger apa yang Mas Andre omongin, sepanjang hari Mela tuh makin gak bisa fokus kerja. Sampai bikin kerjaannya dia tuh lebih lama dan pulang lebih malam, kayak jam 8 malam. Akhirnya pas semua kerjaannya udah selesai dan posisinya Mela tinggal sendirian di ruangan itu, Mela siap-siap mau pulang. Tapi tiba-tiba Mela dengar ada suara mesin fingerprint bunyi, kayak suara orang mau keluar gitu loh. Padahal posisinya dia sendirian di situ. Iya benar. Oke. Nah pas Mela ngeliat ke arah mesin fingerprint itu tuh gak ada siapa-siapa Bi. Tapi pas Mela ngedeket ke arah mesin fingerprint itu, Mela ngeliat ada jari nempel di fingerprint itu. Nah jari itu tuh sama persis sama apa yang Mela lihat di box tadi pagi. Oh shit. Ini jari doang Nat? Iya jari doang Moy. Satu jari doang, gak ada tangannya gitu? Satu jari doang dan ada cincinnya bahkan. Bangsat. Anjing, jari melayang gitu. Iya Bi. Oh shit. Terus Mela langsung lari keluar kantor, bener-bener gak berani sama sekali. Dia langsung pulang, mandi, keramas, bersih-bersih. Nah pas Mela tidur, Mela tuh mimpi Bi. Kayak lo tau kan kalau mimpi tuh cuma cuplikan-cuplikan doang. Kayak ada perempuan ngeliatin dia senyum-senyum. Terus pas mimpinya berubah lagi, Mela tuh ngeliat kayak ada jendela di depan dia. Dan pas dia lihat ke jendela itu, Mela tuh ngeliat di dalamnya tuh kantornya ternyata. Dan ada perempuan kayak jatuh dari tangga dan udah banyak darahnya di lantai. Pas Mela bangun juga Mela masih bingung sama maksud dari mimpi ini. Akhirnya Mela siap-siap ke kantor dan sesampainya dia di kantor, dia langsung nyari Mas Andre. Dia ceritain apa yang dia lihat semalam dan dia hubung-hubungin sama mimpi dia semalam. Pas denger cerita Mela, Mas Andre balik cerita ke Mela
Ternyata ruangan ini tuh gak pernah dibuka sama siapapun yang mau nyewa rumah ini. Karena sebenarnya pemilik rumah ini tuh udah wanti-wanti untuk gak ngebolehin siapapun buka ruangan ini. Jadi Mas Andre dulu diceritain sama pemilik rumah ini. Katanya rumah ini tuh rumah dia dan istrinya. Dan istrinya waktu itu ditusuk sampai mati sama maling yang mau nyuri di rumah mereka. Oh shit. Di situ pemilik ini tuh sedih banget dan mutusin buat ambil bola mata dan jari tangan istrinya ini. Hah? Karena itu tuh kayak bagian tubuh yang paling disukain sama suaminya ini. Anjir. Fuck. Kenapa bagian tubuhnya masih ditinggal di rumah itu? Karena pemiliknya ini tuh ngerasa kalau bagian tubuh itu tuh jimat buat rumah ini. Kayak bikin rumah ini aman karena istrinya gitu loh. Jadi kayak kesannya si bola mata dan jarinya istri ini bakal menangkal dari kayak maling atau hal-hal buruk buat ke rumah itu gitu. Iya bener Bi. Wow. Ya berarti ruangan itu beneran jadi kayak ruangan sakral gak sih? Ruangan terlarang gak sih? Iya makanya kenapa si Mela sampai diikutin sosok ini. Karena tuh ini kan ruangan yang sakral ya. Jadi kayak Mela tuh ngacak-ngacak ruangannya gitu loh. Lagian juga anehnya ruangannya gak dikunci sih. Nah itu dia tuh. Kalau dari cerita lo berdua, hitungannya ada orang baru datang ke sebuah tempat dan mereka nyoba buat masuk ke ruang yang dalam tanda kutip dilarang buat dimasukin, ya gak sih? Iya. Iya benar. Nah kalau cerita yang mau gue ceritain, justru orang yang baru datang ke rumah itu membuat satu ruangan jadi ruang terlarang. Wow. Nah jadi kejadian ini ceritanya terjadi sekitar 8 tahun lalu. Ada satu rumah di daerah Kebayoran. Rumahnya gede, bisa dibilang gede banget. Yang tinggal di situ tuh sepasang suami istri yang walaupun cuma punya anak satu, tapi rumah ini punya 2 kamar kosong yang gak kepake. Karena rumahnya gede dan banyak kamarnya. Betul. Jadi mereka tuh punya satu rumah gede 2 tingkat, 2 kamar kepake buat suami istri dan anaknya. Terus masih ada 2 kamar lagi kosong. Ya kebayang lalu ya segede apa rumahnya. Dan yang punya rumah ini emang orang yang bisa dibilang kaya banget. Sebut aja namanya Pak Salim gitu ya, keluarga Salim. Oke. Nah Pak Salim dan Bu Salim ini mereka umurnya 30 tahunan dan punya anak satu cewek masih SD. Nah keluarga Salim ini tuh sempet bener-bener susah banget buat dapet pembantu. Kayak udah cari-cari gak dapet, sampai akhirnya beberapa bulan kemudian mereka dapet lah satu orang pembantu yang nginep di rumahnya mereka. Gue samarin nama pembantu jadi Mbak Titin ya. Nah si Mbak Titin ini asalnya dari Jawa Timur dan umurnya emang gak jauh beda juga sama Pak Salim dan istrinya. Si Mbak Titin ini umurnya 30 tahunan dan dia tuh janda. Anehnya, begitu si Mbak Titin ini sampai di rumahnya Pak Salim dan keluarganya, Mbak Titin ini minta buat dia punya satu kamar dari 2 kamar kosong buat jadi kamarnya dia. Rada-rada songong sih menurut gue, karena kan kalau misalnya rumah gede pasti punya kamar pembantu sendiri kan. Yang ya biasanya kayak di belakang agak kecil gitu kan. Cuman si Mbak Titin ini ngasih alasan karena kamar pembantu yang tadinya disediain buat dia tuh kekecilan. Dia mau yang agak gede dikit gitu. Yaudah dikasih lah tuh sama Pak Salim. Ketimbang susah nyari pembantu kan, toh kamarnya juga ada 2 yang gak dipakai, satu dikasih lah, satu nanti bisa buat tamu gitu kan. Nah tapi Nat, si Mbak Titin ini kesannya ya makin melunjak gara-gara dia ngomong kalau nggak ada yang boleh masuk ke kamarnya dia, siapapun itu. Padahal sebenarnya ya siapa juga yang mau nggak sih masuk kamar pembantu gitu kan? Iya. Ya udah dibiarin aja lah sama Pak Salim dan Bu Salim. Seminggu 2 minggu aman-aman aja dan Mbak Titin kerja juga oke lah, beres-beres semua aman. Mbak Titin ini juga baik ke anaknya Pak Salim dan kerja attitude-nya bagus lah pokoknya. Jadi songongnya dia yang di awal tuh jadi termaafkan gitu kesannya. Nah sampai di satu kejadian Pak Salim ini baru balik dari kantor. Keadaannya tuh maghrib Nat. Nah jadi kamarnya si Mbak Titin ini tuh ada di lantai 1 di bawah, di bagian belakang deket dapur. Sedangkan Pak Salim, istri sama anaknya tuh kamarnya di atas ada 2. Nah terus kamarnya si Mbak Titin ini tuh ada jendela gitu. Jadi kayak kalau misal udah lagi di dalam rumah nih, lu ngelewatin kamarnya Mbak Titin, dari ruang tengah itu kelihatan ada jendela yang bisa ngelihat ke dalam kamarnya. Tapi ketutupan gorden. Jadi jendela dalam rumah gitu loh. Iya. Bukan yang di luar rumah. Dan kamarnya ini deket lah ke arah dapur. Nah di maghrib itu si Pak Salim ini ngelihat kayak ada bayangan anak kecil. Dia ngira mungkin anaknya gitu main di dalam kamar Mbak Titin gitu.
Tapi aneh juga ngapain anaknya Pak Salim ini malam-malam di kamar Mbak Titin gitu kan. Iya. Padahal sebelumnya juga Mbak Titin bilang jangan ada yang masuk kamarnya dia kan. Dia di situ ngerasa oh mungkin anak gue seneng nih main sama Mbak Titin. Ya udahlah bagus juga anak gue ada temennya gitu kan. Ya. Tapi pas Pak Salim naik ke lantai atas, dia mau masuk ke kamarnya, Pak Salim nih ngelihat di dalam kamar anaknya dia tuh lagi loncat-loncat di kasurnya dia. Berarti yang di kamarnya Mbak Titin siapa gitu ya nggak sih? Iya. Mbak Titin tapi ada di kamar, Bi. Si Pak Salim ini nggak lihat dan nggak ngeh siapa yang ada di kamar itu. Dia cuman kayak ngelihat samar-samar di dalam kamar Mbak Titin ini kayak ada bayangan anak kecil. Oh. Nah di situ Pak Salim mikir, oh mungkin dia halu kali ya, kecapean habis ngantor gitu kan. Udah dia lupain aja lah kejadian itu. Nah minggu depannya Pak Salim ini dikasih tahu sama istrinya. Pas istrinya ngelewatin kamar Mbak Titin itu, istrinya ngelihat dari balik gorden vitrase itu ada bayangan gede berdiri di dalam kamar Mbak Titin. Padahal di situ kondisinya Mbak Titin lagi di dapur nyuci piring. Kayak siapa kan yang di dalam kamar itu gitu kan. Salim yang mikirnya minggu lalu tuh dia halu, gara-gara ngedenger istrinya ngomong kayak gitu jadi bimbang nih. Yang dia lihat tuh sebenarnya beneran atau enggak sih si bayangan anak kecil yang minggu lalu dia lihat. Si Pak Salim mikir kayak itu siapa? Apa emang Mbak Titin nyelundupin keluarganya gitu kan? Bingung juga padahal kan setahu dia juga Mbak Titin janda gitu kan. Ya Pak Salim mikir takutnya keluarga dia mau diapa-apain sama Mbak Titin, takut gimana-gimana, parno aja dia. Ya maksudnya kalau misalnya mau bawa keluarga juga kenapa nggak ngomong aja dari awal gitu kan, bisa diobrolin, gak usah sembunyi-sembunyi gitu loh. Nah besokannya si istrinya Pak Salim ini, si Bu Salim itu panik gara-gara anaknya ini nggak ada di kamarnya. Dicariin keliling satu rumah tuh nggak ada, dipanggil-panggilin juga nggak nyaut. Itu sore-sore tuh si istrinya Pak Salim keluar rumah, dia ke halaman depan, dia nanya ke Mbak Titin yang lagi nyiram halaman. Ditanya kemana anaknya, Mbak Titin juga nggak tahu. Dicari-cari tuh bareng nggak ada juga. Satpam depan rumah juga nggak ngelihat ada orang keluar masuk sama sekali gitu loh, Mei. Nah, dicari-cari nggak ketemu-temu, bahkan sampai maghrib, sampai Pak Salim balik dari kantor, anaknya ini masih nggak ketemu. Di mana? Pak Salim langsung keliling sendiri, mondar-mandir, geledah seisi rumah, bener-bener gerasa-gerusuk, panik sendiri. Dan Pak Salim ini udah nggak mikir lagi. Yang Mbak Titin ini kan ngelarang buat siapa masuk kamar dia kan. Ya karena udah gerasa-gerusuk panik, Pak Salim ini langsung ngedobrak kamarnya Mbak Titin. Dan beneran anaknya ada di dalam situ. Anjir. Di dalam kamarnya Mbak Titin. Marah dong Pak Salim dan Bu Salim ke Mbak Titin gitu. Maksudnya apa? Tadi bilangnya nggak ketemu di mana-mana, tiba-tiba kok ada di kamarnya Mbak Titin gitu loh. Maksudnya nggak lucu banget kayak bercandanya kok nyembunyiin anak majikan sendiri di kamarnya, padahal lagi panik dicariin gitu loh anaknya, ya nggak sih? Iya. Nah Mbak Titin mulai panik tuh dituduh kayak gitu, tapi masih ngeles karena dia nggak tahu kenapa si anak ini bisa ada di kamarnya dia, karena dia nggak masukin anak itu kamarnya dia sama sekali. Dan dia mikir gak mungkin itu anak masuk ke dalam sana, soalnya kamar itu ditutup dan anaknya Pak Salim juga dikasih tahu kan buat jangan masuk ke kamar itu. Nanya lah Bu Salim sama Pak Salim ini ke anaknya, Adek ngapain? Kok bisa masuk ke kamar itu? Adek diapain sama Mbak Titin? Dengan polosnya si Adek ini jawab, aku tadi sore dengar dari kamarnya Mbak Titin ada anak kecil. Dengan polosnya dia cerita kalau dia kira ada anak kecil lain lagi berisik gitu rame. Ya dia mau ikutan main ke dalam kamarnya Mbak Titin. Ya namanya anak-anak mungkin ya udah dikasih tahu jangan masuk ke kamar itu, ya dia tetap aja masuk. Anaknya Pak Salim ini ditanya, emang siapa temennya? Tapi anaknya Pak Salim ini nggak bisa jawab, diem aja kayak anak kecil bingung gak tahu mau jawab apa. Ngaku lah akhirnya si Mbak Titin ini. Jadi tuh Muy, nah ternyata Mbak Titin ini punya satu kotak yang isinya tuh tulang-tulang kecil. Tulang-tulang manusia. Itu apa? Nah tulang-tulang ini Mbak Titin tuh ngakunya itu tulang-tulang suami dan anak-anaknya dia. Nggak bisa ngelak tuh akhirnya diceritain semuanya. Jadi Mbak Titin ini punya suami dan 2 orang anak. Tapi beberapa tahun lalu suami dan anak-anaknya Mbak Titin ini kecelakaan motor. Dan anak-anaknya juga masih kecil, masih SD. Tapi setelah keluarganya dikubur, Mbak Titin ini ngerasa kayak ya kesepian gitu sendirian. Akhirnya dia pergi ke orang pintar, gimana caranya dia bisa tetap bareng-bareng sama suami dan 2 anaknya itu. Biar dia gak ngerasa sendiri gitu. Orang pintar ini nyuruh buat si Mbak Titin ini ngegali kuburan anak-anak dan suaminya, diambil tulang-tulang jarinya dan disimpan dalam satu kotak. Yang nantinya setiap malam Jumat
Mbak Titin harus mandiin tulang dan kotak-kotaknya ini biar keluarga itu dalam tanda kutip tetap bisa hidup gitu bareng Mbak Titin. Ya sebenarnya nggak akan ganggu gimana-gimana juga ke keluarga Pak Salim kan. Ya. Tapi ya ujung-ujungnya Mbak Titin ini tetap aja dipecat karena Pak Salim sama Bu Salim tuh takut sama hal-hal begituan. Ya malah takutnya nanti pengaruh ke rumah mereka sendiri. Nah cuman setelah Mbak Titin udah cabut, kamar kosong itu dicek bener-bener udah beres semua. Malah ada hal yang makin aneh Muy. Nah si anaknya ini kayak suka ngobrol sendiri sama seseorang gitu di dalam kamarnya. Tapi kalau ditanya si anak ini nggak bisa jawab itu siapa. Dia cuma bisa jawab itu temen. Pas dicek ke kamar anaknya Pak Salim ini, dicari-cari ada apa segala macem, ternyata si Bu Salim ini nemu di balik bantal anaknya Pak Salim itu ada satu tulang jari ketinggalan. Akhirnya tulang itu dibuang. Ya setelah tulang itu dibuang, untungnya nggak pernah ada kejadian aneh-aneh lagi sih di rumahnya Pak Salim. Jadi akhirnya kamar yang bekas dipakai Mbak Titin itu udah nggak pernah dipakai lagi dan akhirnya dikunci aja. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau nginep di rumah Pak Salim, dipakai tuh ruangan yang satu lagi yang emang kosong gitu. Jadi benar-benar kamar yang dipakai sama Mbak Titin tuh udah nggak pernah dipakai lagi ya, Bi? Bisa dibilang gitu Moy. Berarti Bi, badan besar yang dilihat sama istrinya Pak Salim tuh suaminya Bu Titin? Bisa dibilang gitu Nat. Karena ya dalam tanda kutip keluarga yang Mbak Titin ya tinggal di dalam kamar itu. Ya tapi kalau misalnya kita datang ke suatu tempat dan lo tahu kalau misalnya tempat itu ada ruangan terlarang, kira-kira lo masih penasaran gak, Bi, Nat? Atau bahkan nyoba gitu masuk ke ruangan itu? Tapi ya kita harus terima konsekuensinya. Kalau misalnya lo masuk ke ruangan itu, lo akan siap gak ngadepin rahasia dari ruangan terlarang itu?